Halo semuanya, malam ini gue mau ceritain satu kisah yang sampai sekarang masih dibicarain pelan-pelan sama warga di sebuah desa kecil di Sulawesi Selatan. Mereka nyebutnya cuma dengan satu kalimat singkat, kuburan tanpa nama. Dan lu tahu apa yang bikin serem? Di sana, orang-orang percaya bahwa siapapun yang datang ke kuburan itu, apalagi kalau sampai salah niat, hidupnya bakal berubah selamanya. Gue dapet cerita ini dari sepupu gue sendiri, Andi namanya. Dia orang Bugis asli. Dulu sempat tinggal di Makassar, tapi sekarang balik ke kampung karena alasan keluarga. Waktu pertama kali dia cerita, nadanya serius banget dan matanya nggak mau ngeliat langsung ke gue. Dia bilang, kalau gue cuma mau denger buat hiburan, lebih baik jangan dilanjutin. Tapi, ya namanya juga penasaran kan? Jadi, ceritanya bermula dari seseorang bernama Arman. Dia ini bukan orang jahat, malah bisa dibilang anak baik. Seorang perantau yang pulang kampung setelah sekian lama kerja di luar kota. Tujuannya jelas, dia pengen ziarah ke makam ayahnya yang udah meninggal sekitar 2 tahun lalu. Selain itu, dia juga pengen ngelunasin nazar waktu dulu ayahnya masih sakit. Katanya, kalau sang ayah tenang di alam sana, dia akan bersih-bersih makam tiap tahun. Waktu itu bulan puasa, sekitar hari ke-20. Arman datang sendirian karena keluarganya yang lain masih di luar kota. Setelah sampai di kampung, dia langsung menuju ke makam pada sore hari, bawa bunga melati, air, dan sedikit kemenyan. Tapi karena udah lama nggak pulang, dan makam ayahnya ada di kompleks kuburan tua di pinggir desa, Arman agak bingung nyari posisi pastinya. Banyak nisan yang udah mulai pudar. Rumput liar tinggi-tinggi, nggak ada penerangan sama sekali. Dia pun muter-muter sendiri, sampai ketemu satu gundukan tanah yang kelihatan kayak makam tua. Tapi anehnya, nggak ada batu nisan. Cuman ada satu pohon randu tua di sampingnya. Tanahnya kayak baru digali, padahal nggak ada bekas upacara pemakaman apapun. Arman berdiri di situ sebentar. Dia mikir, mungkin ini makam ayahnya yang nisannya udah rusak atau ketutupan ilalang. Karena hari juga udah makin gelap dan dia ngerasa agak malas balik lagi besok, akhirnya dia tetap ngelakuin niatnya. Dia duduk, berdoa, tabur bunga, nyalain kemenyan, dan ngerasa tenang. Tapi waktu dia selesai dan mau pergi, tiba-tiba angin berembus kenceng banget dari arah belakang. Anehnya, pohon randu di situ nggak gerak sedikit pun. Daunnya diam kayak patung. Tapi suara anginnya keras, dan dari arah semak-semak dia dengar suara kayak bisikan. Tapi masih samar banget. Dia mikir mungkin cuma suara angin, lewat daun, atau halusinasi karena kecapekan. Akhirnya dia langsung jalan balik ke rumah neneknya, yang jaraknya cuma sekitar 700 meter dari kuburan itu. Sampai di rumah, Arman cerita ke neneknya kalau dia udah ziarah. Tapi pas dia sebutin ciri-ciri makam yang dia datengin, neneknya langsung diem. Mukanya berubah. Dia nanya lagi, kamu pasti itu makam bapakmu? Arman jawab, yakin nek, kayaknya itu yang paling ujung, deket pohon randu kan. Tapi neneknya malah berdiri pelan, masuk ke kamar, dan nggak ngomong apa-apa lagi malam itu. Besok paginya neneknya baru ngomong. Katanya makam ayah Arman itu bukan di dekat pohon randu, tapi di bagian tengah kompleks makam. Bukan yang di ujung. Dan yang di dekat pohon randu itu, katanya bukan makam biasa. Itu tanah yang nggak pernah dikubur secara benar. Dulu, waktu zaman penjajahan, ada perempuan yang dituduh sebagai tukang santet. Warga ngamuk, dia diarak, diseret, dan dibakar hidup-hidup. Tapi karena warga takut kutukan, mayatnya cuma dikubur asal-asalan. Nggak dikasih nisan, nggak dikasih doa, dan nggak ada yang mau deket-deket lagi. Sejak saat itu, tanah itu dikenal sebagai tempat angker. Mereka nyebutnya tanah diam, bukan karena sunyi, tapi karena nggak ada yang mau ngomongin. Arman ngerasa nggak enak hati. Tapi karena ngerasa itu cuma cerita lama, dia ngeremehin. Dia pikir, ya udah, mungkin cuma salah tempat. Besok-besok dia bakal ke makam yang bener. Tapi mulai malam itu, ada yang berubah. Arman susah tidur. Setiap nutup mata, dia ngerasa kayak ada yang mandangin dari sudut kamar. Waktu dia ngelirik, selalu kosong. Tapi rasa itu nggak hilang. Di malam ketiga, dia mimpi. Dalam mimpinya, dia ada di tengah kuburan. Di sekelilingnya banyak pohon randu, dan dia berdiri pas di atas gundukan tanah tanpa nisan. Dari balik pohon keluar sosok perempuan berbaju putih. Bukan kuntilanak, tapi kayak wanita biasa. Matanya hitam pekat, wajahnya nggak serem tapi kosong. Dia jalan pelan ke arah Arman sambil bilang, kamu udah datang, jangan tinggalkan aku. Arman bangun kaget, keringat dingin. Tapi dia masih mikir itu cuma mimpi biasa. Tapi waktu dia turun dari tempat tidur, dia nemuin kakinya. Penuh tanah merah kering. Dan baunya kayak bau tanah yang baru dibongkar. Dia bingung, shock. Nggak tahu harus cerita ke siapa. Neneknya nggak mau bahas. Tiap kali Arman tanya soal makam itu, neneknya selalu jawab pendek.
Jangan cari tahu, itu bukan urusanmu. Tapi manusia makin dilarang makin penasaran kan? Arman mulai tanya-tanya ke orang tua di kampung. Sebagian cuma geleng-geleng, tapi ada satu kakek, tetangga lama keluarganya yang akhirnya ngomong. Katanya perempuan yang dikubur di sana bukan cuma dibilang tukang santet, tapi dia hamil saat dibakar. Katanya malam sebelum dibakar, dia nyumpahin seluruh warga desa. Dan sampai sekarang, setiap beberapa tahun akan selalu ada satu orang dari luar kampung yang datang dan nyasar ke kuburan itu. Orang itu bakal dianggap teman baru oleh arwah perempuan itu. Katanya roh perempuan itu kesepian, dan siapapun yang datang apalagi bawa bunga akan dianggap sebagai pasangan barunya. Arman ngerasa makin gak tenang, tapi dia masih coba bersikap biasa. Sampai suatu malam listrik rumah padam, cuman lampu minyak kecil yang nyala. Waktu dia keluar kamar buat ke dapur, dia lihat ada sosok perempuan duduk di depan pintu belakang. Punggungnya menghadap ke Arman. Rambutnya panjang, bajunya putih, dan tangan kirinya gosong, hitam, hancur, seperti baru habis terbakar. Arman diam, gak bisa nafas. Sosok itu pelan-pelan noleh, dan saat mata mereka bertemu, suara itu muncul lagi. "Terima kasih, kamu sudah datang. Jangan tinggalkan aku lagi." Cerita masih berlanjut. Tapi cukup sampai sini dulu untuk malam ini. Kalau kalian benar-benar berada di desa kecil dan lihat sebuah makam tua tanpa nama, saran gue cuma satu. Jangan pernah tabur bunga di situ. Karena mungkin ada yang ngira, lo itu datang bukan untuk mendoakan, tapi buat nemenin. Arman pikir semuanya bisa dia lawan dengan logika. Dia pikir cukup berdoa, tenang, dan jangan percaya omongan orang. Tapi yang dia nggak sadar, gangguan yang datang ke dia, itu bukan cuma sekadar bayangan lewat atau mimpi buruk. Setelah kejadian malam itu, ketika dia lihat sosok perempuan duduk membelakangi dia di depan pintu dapur, Arman gak pernah benar-benar tidur nyenyak lagi. Setiap malam, ada suara, entah dari balik lemari, dari sudut kamar, atau dari belakang tirai jendela yang bergerak pelan-pelan meski gak ada angin. Suaranya lembut, pelan, tapi jelas banget. "Jangan tinggalkan aku." Awalnya dia kira cuman halusinasi. Tapi yang bikin dia mulai takut betulan adalah saat dia sadar. Dia mulai kehilangan waktu. Maksudnya, dia tidur jam 11 malam, tiba-tiba udah jam 3 pagi. Dan di bawah kakinya selalu ada tanah merah. Lengket. Kadang masih basah. Suatu malam, dia pasang alarm. Dia niat mau jaga diri, supaya nggak jalan lagi waktu tidur. Tapi pas alarm bunyi jam 2 pagi, Arman gak ada di kamar. Neneknya yang bangun karena suara alarm itu nemuin pintu depan kebuka lebar. Arman lagi duduk di tengah halaman, telanjang kaki, sambil melamun. Di tangannya ada bunga melati. Masih segar tapi basah kayak habis dicelup air sungai. Waktu ditanya, Arman cuman bilang, "Aku nemuin dia sedih sendirian." Neneknya makin takut. Tapi dia nggak bisa berbuat banyak. Arman makin hari makin aneh. Kadang-kadang dia ngomong sendiri. Kadang dia ketawa pas lagi sendirian di ruang tamu. Pernah juga pas ada tetangga datang, Arman ngeliatin terus sambil bilang pelan, "Dia juga bisa, Nek, jadi teman baru." Warga desa mulai dengar desas-desus. Banyak yang mulai ngomongin Arman. Dan seperti biasa, nggak semua ngomong dengan niat baik. Ada yang bilang Arman kerasukan, ada yang bilang dia diguna-guna, ada juga yang bilang dia sengaja ngelakuin itu biar diperhatiin. Tapi ada satu orang yang serius, namanya Pak Haji Satar. Dia tetua kampung, orang yang dulu ikut ngurus pemakaman di tempat itu. Waktu dengar soal Arman, dia langsung datang ke rumah neneknya. Begitu lihat Arman, Pak Haji langsung manggil nama perempuan itu. "Maira." Saat nama itu disebut, Arman langsung diem. Mukanya kosong, matanya mengarah ke atas, dan pelan-pelan dia nyebut, "Dia ingat aku." Akhirnya, Pak Haji langsung ambil air, bacain doa, dan cipratin ke wajah Arman. Reaksi Arman, dia jatuh ke belakang, kejang sebentar, terus pingsan. Setelah sadar, Arman nangis. Katanya, selama ini dia ngerasa kayak hidup di dua dunia. Malam hari, dia dibawa ke sebuah tempat yang gelap, sunyi, dan lembab. Di situ cuma ada satu makam, dan sosok perempuan berdiri di sampingnya.
Kadang diajak duduk, kadang cuma disuruh diem dan dengerin cerita. Cerita tentang orang-orang yang dulu nyakitin perempuan itu. Tentang warga yang ngebakar dia hidup-hidup. Dan tentang janji perempuan itu yang katanya, aku nggak akan sendiri selamanya. Aku akan punya teman. Dan teman itu akan cinta sama aku mau atau enggak. Pak Haji kaget waktu dengar itu. Karena menurut cerita lama, perempuan bernama Maira itu emang dulu dikenal cantik tapi pendiam. Banyak yang suka tapi dia nggak pernah mau nikah. Sampai akhirnya dia dituduh jadi penyebab kematian anak kepala dusun yang katanya meninggal mendadak. Nggak ada bukti, tapi waktu itu, tuduhan udah cukup buat bikin dia dibakar hidup-hidup. Sejak malam kejadian itu, banyak hal aneh terjadi di desa. Ternak sering mati mendadak. Sungai berubah bau amis. Dan yang paling serem, ada satu keluarga pendatang yang tiba-tiba hilang setelah dengar suara orang nyanyi malam-malam di dekat sungai. Pas dicari, cuma ada jejak kaki penuh tanah merah mengarah ke kuburan tua yang sama. Pak Haji bilang, Arman harus dijauhkan dari desa, minimal seminggu, supaya bisa diputus jalurnya. Tapi masalahnya, Arman nggak mau. Dia bilang dia nggak bisa pergi. Dia bilang setiap kali dia coba keluar desa, kepalanya nyeri luar biasa. Kayak ada yang narik balik. Nenek Arman bingung, tapi akhirnya dia coba satu hal. Dia sembunyiin barang-barang Arman. Terutama bunga melati yang suka dia bawa, dan satu cermin kecil yang tiba-tiba muncul di kamar Arman. Cermin itu aneh, karena waktu neneknya coba lihat ke dalam pantulannya, bukan wajah sendiri, tapi wajah perempuan, duduk, menatap balik. Dengan senyum tipis dan mata penuh dendam, nenek Arman takut banget, tapi dia nggak mau ninggalin cucunya. Malam itu, dia tidur di kamar Arman. Nggak lama sekitar jam 1 pagi Arman bangun. Tapi kali ini dia nggak ngomong. Dia jalan pelan, buka jendela, dan mulai bisik-bisik. Suaranya pelan banget. Aku udah siap. Kamu bisa ambil aku sekarang. Dan dari luar jendela ada suara lain. Suara yang berat, tapi berbisik lembut. Jangan lupa, kamu yang datang duluan. Neneknya langsung bangun, tarik Arman, peluk dia sambil baca doa kenceng-kenceng. Dan waktu Arman sadar, dia nangis kayak anak kecil. Dia bilang, malam itu dia beneran lihat Maira, wajahnya udah nggak marah, tapi kosong. Oh, kayak mayat. Tangannya dingin, dan waktu megang pundak Arman, dia ngomong satu kalimat yang bikin merinding. Kalau kamu pergi, aku bakal ambil orang yang kamu sayangin. Arman nggak bisa kabur. Dan sekarang bukan cuma dia yang dalam bahaya, tapi neneknya juga. Dan mungkin siapapun yang dengar cerita ini, kalau kamu pikir semuanya berakhir di sini, kamu salah. Cerita ini belum selesai. Dan yang paling serem adalah, kadang, yang kita kira udah kita tinggalin, ternyata masih ngikut dari belakang. Setelah malam itu, Arman gak pernah benar-benar bisa lepas dari sosok Maira. Meskipun Pak Haji udah beberapa kali datang buat bantuin neneknya ngelakuin doa-doa dan pembersihan rumah, tetap aja ada rasa kayak sesuatu yang masih nempel, sesuatu yang nggak mau pergi. Setiap malam Jumat, suara itu muncul lagi. Bukan cuma bisikan, tapi kayak nyanyian pelan dari luar jendela. Suara perempuan, nada-nadanya sama, lembut, menyayat, tapi ada satu bagian yang selalu bikin bulu kuduk berdiri. Kalau kau pulang, kau tidak akan sendiri lagi. Nenek Arman makin stres. Tapi dia juga nggak bisa tinggal diam, dia mulai cari cara lain. Dia datangi seorang perempuan tua yang katanya dulu pernah jadi dukun kampung sebelum bertobat. Namanya Mak Cela. Waktu dia datang dan dengar cerita nenek Arman, dia langsung nunduk, napasnya berat. Mak Cela bilang, roh Maira itu bukan sekadar arwah penasaran biasa. Dia udah jadi apa yang orang sini sebut pamali hidup. Roh yang nggak diterima bumi, nggak diterima langit. Dan satu-satunya alasan dia masih kuat adalah karena dia punya ikatan darah. Bukan dalam arti keluarga, tapi karena seseorang udah sadar keberadaannya dan terikat secara batin. Arman.
Kalau anakmu ini udah pernah mimpi menyentuh tanah kuburannya, atau ngerasa pernah ada di sana, walau secara fisik enggak, berarti dia udah ditandai, kata Marcella pelan. Nenek Arman langsung pucat. Karena Arman bukan cuma pernah mimpi, dia bahkan pernah ketahuan tidur sambil duduk di halaman dengan tanah merah masih nempel di tangannya. Itu bukan mimpi biasa. Malam itu, Marcella nyuruh mereka semua kumpul di ruang tengah. Dia mulai siapkan dupa, air garam, dan beberapa daun bidara. Arman duduk di tengah lingkaran garam dengan matanya ditutup kain putih. Doa-doa mulai dibacakan. Lama, makin cepat, makin keras. Awalnya, Arman cuma diem. Tapi beberapa menit kemudian, tubuhnya mulai gemetar. Tangan kirinya mencakar lantai. Kakinya bergetar hebat. Dan tiba-tiba, dari mulutnya keluar suara yang bukan suara Arman. Dia milikku. Jangan ambil dia dariku. Marcella tetap tenang. Dia terus bacain doa sambil percikkan air garam ke tubuh Arman. Tapi suara dari Arman makin keras, dan entah kenapa, semua lampu di rumah langsung mati. Hanya cahaya kecil dari dupa yang nyala, berkelip, kayak mau padam. Tiba-tiba Arman bangkit berdiri, matanya masih tertutup, tapi dia nunjuk ke arah jendela. Dia di sana. Dia udah datang. Semua orang langsung noleh. Dan jendela yang tadinya ketutup rapat, sekarang kebuka pelan. Angin dingin masuk dan tercium bau anyir. Campuran bunga melati dan darah. Dari luar, terdengar langkah kaki pelan, lembut, nyaris nggak kedengeran, tapi terasa berat. Nenek Arman udah nggak kuat. Dia peluk tubuh cucunya erat-erat. Kamu jangan kemana-mana, Man. Kamu dengar. Jangan tinggalin nenek. Tapi Arman cuma senyum. Bukan senyum hangat, tapi senyum kosong. Dan pelan-pelan dia bilang, aku udah janji sama dia. Aku nggak bisa batalin. Marcella teriak, sekarang! Bacakan doa terakhirnya. Pegang tangannya, jangan lepas. Semua orang di dalam ruangan bacain doa. Bahkan tetangga yang ikut bantuin di luar rumah juga ikut bacain dari teras. Getaran makin keras. Tanah di lantai rumah kayak bergetar halus. Dinding-dinding kayu berderit dan suara perempuan itu makin jelas. Satu nyawa, hanya butuh satu nyawa agar aku utuh kembali. Dan saat itu dupa padam, semua gelap, senyap. Beberapa detik kemudian, Arman jatuh pingsan. Neneknya teriak, lampu tiba-tiba nyala lagi. Tapi ada satu hal yang bikin semua orang di situ terdiam. Tepat di lantai, di tengah lingkaran garam, ada bekas telapak kaki. Kecil, seperti milik perempuan. Tapi terbalik. Jempolnya di belakang, tumitnya di depan. Marcella diam lama. Dia kemudian bilang, ini bukan akhir. Tapi mereka udah berhasil memutus jalur utama. Artinya, selama Arman nggak balik ke lokasi kuburan itu dan nggak menyimpan benda apapun dari tempat itu, Maira nggak bisa menariknya kembali. Arman tidur selama 2 hari penuh setelah kejadian itu. Waktu bangun, dia udah kayak orang baru. Lebih tenang. Nggak gelisah lagi. Tapi, tetap ada sesuatu yang berubah dari dia. Kadang, kalau malam, dia masih keluar ke halaman. Berdiri diam, ngeliat ke langit. Dan kalau ditanya kenapa, dia cuma jawab. Kadang, dia masih nyanyi. Tapi sekarang, nadanya sedih. Neneknya nggak pernah tinggalin Arman sendiri lagi. Mereka pindah ke kota, tinggal sama keluarga jauh. Tapi cerita tentang kuburan tanpa nama itu terus menyebar. Banyak anak muda yang penasaran, apalagi setelah dengar cerita soal Arman. Beberapa bahkan datang ke lokasi, cuma buat buktiin. Tapi, dari semua yang datang, satu orang belum pernah kembali. Namanya Fadil. Dia teman SMP Arman yang waktu itu penasaran banget dan ngajak 2 temannya buat nyari lokasi kuburan itu. Cuma 2 yang pulang. Dan mereka bilang, Fadil sempat masuk ke hutan sendirian karena katanya dia dengar suara cewek manggil dari balik pohon. Sampai sekarang, Fadil nggak pernah ditemukan. Cuma ada satu hal yang bikin merinding waktu tim pencarian datang. Di dekat tempat terakhir dia terlihat, mereka nemuin bunga melati basah, 1 cermin kecil,
dan jejak kaki yang terbalik. Jadi, kalau kamu suatu hari main ke daerah pegunungan Bugis, terus ada yang nawarin buat lihat kuburan tanpa nama itu, pikir dua kali. Karena yang datang ke sana nggak pernah kembali dalam keadaan yang sama. Dan yang paling mengerikan, kadang mereka memang nggak kembali sama sekali.